Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah melalui Kementerian Agama meluncurkan program sertifikasi halal gratis atau Sahati bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri Agama berharap program Sahati ini dapat menjadi pemantik semangat baru para pelaku UMK untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Dengan sertifikasi halal, Menteri Agama memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, namun juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal. Ia menambahkan, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas, sehingga tidak heran jika pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan menjadi gaya hidup global. Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Mas Tuki menyampaikan, Sahati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi, dan pihak swasta. Tujuannya untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK. Prakarsa Sahati dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, Pemda, BUMN atau BUMD, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tahun 2020 misalnya, Kemenak menyediakan anggaran 8 miliar rupiah. Kementerian Agama menyediakan anggaran 8 miliar rupiah untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK. Di tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di Pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH. Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini BPJPH berinisiasi kembali menggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang akan memiliki anggaran atau dana fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyaknya pelaku UMK. Tentu saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini karena dalam situasi pandemi ketika iklim usaha pasti menurun gitu ya. Dan pemerintah sedang berusaha untuk menaikkan kembali dan apa yang dilakukan oleh BPJPH dengan menghadirkan sertifikasi halal bagi UMK ini menjadi salah satu pengungkit ekonomi negeri ini gitu yang sedang turun untuk kembali bangkit dan tentu saja memberikan harapan untuk kita semua. Program Sahati ini kita berharap bisa menjadi pemantik semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Semua serba terbatasi, usaha juga terbatasi. Jadi ini sebuah terobosan saya kira yang sangat penting untuk dunia usaha. Ini juga memberikan pesan kepada kita semua untuk tidak meratapi nasib di masa pandemi ini, tapi juga mari kita lakukan sesuatu agar yang gelap ini kembali menjadi terang. Pandemi ini bukan hambatan, tapi kita harus melihat pandemi ini sebagai peluang. Saya kira BPJPH sudah memulai ini dengan melakukan sertifikasi halal secara gratis untuk UMK. Saya berharap dengan sertifikasi halal pelaku usaha bukan saja bisa memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, tapi juga bisa meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal. Masyarakat dunia seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak PLT, BPJPH, Kepala BPJPH, mengakui bahwa produk halal itu identik dengan kualitas dan higienitas. Jadi kita tidak heran jika pertumbuhan produk halal ini terus meningkat, bahkan hari ini sudah menjadi semacam gaya hidup global. Jadi kalau di dunia kita kenal sebagai halal lifestyle. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mas Tuki, kita memiliki target 15.000 sertifikasi halal di tahun ini untuk UMK. Untuk 2 tahun ke depan Pak, BPJPH saya minta minimal mampu mensertifikasi 2 juta UMK. Kita bisa melakukan mengejar target 10 juta, maaf, terlalu sedikit, terlalu juta. 2 tahun ke depan 10 juta minimal, syukur bisa 15 juta. Jadi UMK yang memang mandatori untuk dihalalkan gitu ya, untuk mendapat sertifikasi halal supaya dikejar untuk ini. Apalagi ini gratis dan sangat mungkin 15 juta karena tadi disampaikan juga oleh Pak Mas Tuki,
kita ini sudah melakukan proses bisnis di dalam sertifikasi halal ini dengan cara-cara digital. Sehingga mengejar 15 juta dalam 2 tahun saya kira itu sebuah target yang tidak terlalu muluk-muluk gitu. Tetapi saya perlu ingatkan Pak Mas Tugi dan kawan-kawan semuanya yang di BPJPH ini memerlukan sebuah langkah yang ekstrim dan tidak biasa. Jadi kalau yang dilakukan hanya business as usual, hanya biasa-biasa saja, tidak ada terobosan yang ekstrim, maka 15 juta target UMKM yang sudah tersertifikasi halal itu menjadi berat. Maka teruslah berinovasi, berkreasi untuk bisa mengejar target ini. Tapi saya juga perlu ingatkan, tetap lakukan terobosan-terobosan ini yang manageable. Jadi tetap bisa dimanajemen dengan baik. Sertifikasi halal memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal. Saat ini, pihaknya sedang berproses ke arah digitalisasi layanan. Layanan Si Halal saat ini juga telah terkoneksi dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Masih dalam progres, Si Halal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesia National Single Window. Si Halal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesian National Single Window. Tim Eljan Media melaporkan.